Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atuhana Fasyabandana, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 dengan NIM 072. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iklan Samsung Indonesia Galaxy A12 A02s mulai dari 100 ribuan dilihat dari budaya konsumen dan gaya hidup. Budaya konsumen menurut Berger dalam pengertian yang sederhana bisa didefinisikan sebagai masyarakat yang membelanjakan demi memenuhi kebutuhan dan hasrat privatnya ketimbang kebutuhan publik. Budaya konsumen membantu kita memahami masyarakat kontemporer yang dipengaruhi oleh budaya kapitalisme. Budaya konsumen berkaitan dengan gaya hidup yang memiliki pertautan dengan individualitas, ekspresi diri, serta kesadaran diri. Mike Featherstone menyebut 3 komponen dalam budaya konsumen. Yang pertama, bentuk ekspansi produksi komoditas kapitalis yang menciptakan akumulasi budaya material dalam bentuk barang konsumsi dan situs bagi pembelian dan konsumsi. 2. Kepuasan yang berasal dari barang-barang yang aksesnya dibentuk secara sosial, serta cara-cara yang berbeda dalam memanfaatkan barang-barang untuk menciptakan ikatan sosial sekaligus pembedaan. 3. Perayaan terhadap kepuasan emosional, impian dan hasrat dalam imaji kultural maupun situs konsumsi yang menciptakan kenikmatan tubuh dan estetika kenikmatan. Teori Marxis tentang budaya konsumen. Akar dari hasrat melakukan konsumsi terletak pada masyarakat, bukan berasal dari kesadaran. Budaya konsumen memiliki kaitan dengan alienasi, yakni kelas pekerja terasing dan terpisah dari kepentingan yang sejati dan hanya bekerja untuk mendapatkan uang, sehingga memungkinkannya berpartisipasi dalam konsumsi. Alienasi menggiring orang pada budaya konsumen karena hanya dengan membeli barang, orang menemukan kepuasan sesaat dan keluar dari alienasi. Di sini terdapat lingkaran setan yang berlangsung dalam masyarakat kapitalis, di mana semakin seseorang bekerja, semakin seseorang teralienasi. Dengan membeli barang dan berpartisipasi dalam konsumsi, seseorang melepaskan diri dari alienasi. Tapi ironisnya, semua itu membutuhkan uang dan ia harus bekerja lebih keras lagi untuk membebaskan diri dari alienasi. Iklan merupakan institusi terpenting dalam masyarakat kapitalis yang menjadi pelicin bagi masyarakat konsumen. Iklan tidak hanya menjual produk, tapi juga menjual tatanan masyarakat kapitalis yang memungkinkan para buruh berpartisipasi dalam budaya konsumen. Iklan mempromosikan ketidakpuasan dan kecemasan dalam masyarakat kapitalis, serta mempromosikan narsisme yang mengarahkan seseorang hanya pada keinginan dan hasrat pribadinya sembari mengabaikan kebutuhan orang lain maupun persoalan sosial politik. Iklan merupakan sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan memberi informasi, membujuk, mengingatkan, menambah nilai, dan mendampingi.
teori Jean Baudrillard tentang budaya konsumen dan iklan. Iklan menjual konsumsi dan dalam dirinya sendiri adalah objek dari konsumsi. Iklan sepenuhnya merupakan bentuk konotasi. Orang tidak mempercayai iklan, tapi ia dipengaruhi oleh kecenderungan iklan menuju pada infantilasi serta kemampuannya mengatakan pada orang-orang hasrat tersembunyinya dan menunjukkan cara memuaskannya. Dalam masyarakat postmodernis, tanda memiliki posisi yang maha penting dan menciptakan hiperrealitas yang tampak lebih nyata ketimbang realitas itu sendiri. Proses simulasi ini menjadi dasar dari masyarakat konsumen. Masyarakat postmodernis merupakan consumers craze societies, yakni masyarakat yang membeli barang bukan karena pertimbangan kegunaan atau fungsinya, melainkan apa yang barang itu nyatakan ke konsumen. Gaya hidup dalam masyarakat konsumen. Dalam masyarakat konsumen, gaya hidup bukanlah sekedar kebiasaan, tetapi para konsumen menciptakan gaya hidup sebagai proyek hidup. Proyek hidup ini menunjukkan individualitasnya dan gayanya sebagai kombinasi dari barang, pakaian, praktik pengalaman, penampilan, dan posisinya yang telah dirancangnya. Keasyikan gaya hidup yang disesuaikan dengan kepentingan pribadi serta kesadaran diri terhadap gaya tak hanya menjangkiti kaum muda dan mereka yang berpunya, tetapi budaya konsumen meyakinkan semua orang bahwa siapapun memiliki kesempatan melakukan perbaikan diri dan ekspresi diri apapun asal-usul kelas sosial dan usianya. Mari kita analisis iklan Samsung Indonesia Galaxy A12, A02s mulai Rp 100 ribuan dilihat dari budaya konsumen dan gaya hidup. Iklan tersebut memiliki pesan persuasif di mana tertulis pada iklan mulai Rp 100 ribuan bangkitkan semangat Indonesia. Tulisan tersebut merupakan ajakan untuk bangkit sekaligus mengajak untuk membeli produk tersebut. Budaya konsumerisme pun terbangun dengan sendirinya karena iklan tersebut menggambarkan dengan 100 ribu bisa mempunyai handphone. Padahal 100 ribu tersebut merupakan cicilan yang harus dibayar setiap bulannya hingga lunas. Jika kita lihat kembali dalam pengertian sederhana tentang budaya konsumen, maka iklan tersebut menjadikan masyarakat berbelanja demi memenuhi kebutuhan dan hasrat-hasrat privatnya ketimbang kebutuhan publik. Iklan ini juga berkaitan dengan budaya konsumen tentang alienasi, di mana dalam video tersebut terlihat bahwa sejatinya mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli secara lunas, tetapi demi keluar dari alienasi mereka membeli dan menemukan kepuasan sesaat. Kita kaitkan teori Jean Baudrillard pada iklan ini. Terlihat pada video tersebut bahwa yang diangkat adalah masyarakat postmodernis, di mana tanda memiliki posisi yang maha penting dan menciptakan hiperrealitas yang tampak lebih nyata ketimbang realitas itu sendiri. Iklan ini juga mengedepankan gaya hidup saat ini, di mana konsumen itu sendiri menciptakan gaya hidup sebagai proyek hidupnya. Kesimpulan, iklan Samsung kali ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bangkit kembali dengan produk Samsung yang bisa dicicil mulai dari 100 ribuan. Selain itu, iklan ini juga membangun budaya konsumen dan gaya hidup masyarakat
terutama di saat pandemi. Semua kalangan membutuhkan smartphone untuk kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.